Oke, thank you ma'am for the time. Jadi sore ini kita di kelas PTK, penelitian tindakan kelas, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari PTK sendiri. Nah, kalau dari yang saya kerjakan ini ada sebanyak sekali pengertian umumnya tentang apa itu PTK, tapi di sini poin pentingnya ada pada line ke-5, 4, mulai dari 4, PTK itu dilakukan dengan awalan merupakan sebuah observasi. Jadi ketika melakukan PTK itu kita mengobservasi dulu apa masalah dari suatu kelas. Jadi dia mengkaji terhadap masalah tersebut secara sistematis. Nah, dari hasil kajiannya ini, dari hasil observasinya ini, kemudian dia mencari dasar untuk mengatasi bagaimana masalah tersebut bisa selesaikan. Jadi dalam proses ini rencana yang sudah disusun, kemudian dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang dipakai, maka tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaannya ini adalah di mana ketika si peneliti mendapatkan masalah, lalu dia mulai mengkaji apa yang bisa diselesaikan dari apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tindakan selanjutnya adalah tahap pelaksanaannya. Nah, tahap pelaksanaannya ini setelah mengkaji dan mendapatkan hal yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka peneliti kemudian melaksanakannya. Dan setelah itu, setelah mendapatkan hasil dari pelaksanaannya itu, maka peneliti tersebut mendapatkan hasilnya. Dari hasilnya itu, maka peneliti mendapatkan hasilnya. Dan pada baris berikutnya, di paragraf kedua, dalam bidang pendidikan, PTK berkembang sebagai suatu penelitian terapan. Penelitian terapan ini adalah penelitian yang tidak bisa dilakukan hanya melalui observasi. Jadi setelah melakukan observasi, seorang yang mengambil penelitian PTK, maka dia harus melakukan tindakan apa, penelitian apa yang bisa menjadi acuannya dia. Nah, selanjutnya PTK sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajaran di kelas dengan melaksanakan tahapan-tahapan PTK. Guru dapat menemukan solusi dari masalah yang ditimbulkan di kelas sendiri, bukan kelas orang lain, dengan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif. Selain itu, sebagai penelitian terapan, di samping guru melaksanakan tugas utamanya mengajar, dia tidak perlu meninggalkan siswanya. Jadi PTK merupakan suatu penelitian yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi di lapangan. Jadi classroom action research atau penelitian tindakan kelas ini merupakan sebuah kelas yang hakikatnya ada riset, ada penelitian, ada riset, ada tindakan. Jadi setelah melakukan observasi, maka pengguna riset ini harus melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitiannya. Jadi dia harus melakukan observasi terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk memecahkannya, lalu tahap penyelesaiannya adalah tahap pelaksanaan, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu sebenarnya banyak banget. Dia punya apa ya namanya ya? Banyak sekali penelitian yang merupakan penelitian tindakan kelas seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Oke, thank you. Thank you, ma'am.
Next. The next is, let me see first. Who is the next? The next is Beverly. Where is Beverly? Sudah ada Beverly? Coba Beverly dibuka mikrofonnya. Sudah? Oke. Beverly mempresentasikan tentang apa? Presentasi step di dalam PTK. Jadi step ini ada 2 orang nanti, Beverly dengan Suci ya. Beverly hanya memaparkan stepnya, nanti Suci yang memaparkan penjelasan setiap stepnya. Oke, Beverly dulu baru Suci. Silakan Beverly. 5 menit. Bisa juga kurang karena ini sedikit kok. Oke. Ya. Di sini ada 7 langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis tindakan kelas. Yang keempat, merumuskan rencana tindakan kelas. Yang kelima, melaksanakan tindakan kelas, melaksanakan tindakan. Yang keenam, menganalisis dan memaknai data. Yang ketujuh, membuat laporan hasil. Oke, sudah. Jadi ada 7 dari Beverly ya, langkah-langkah atau step-step yang harus dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas. Tadi Hani sudah menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah penelitian untuk mencari solusi terhadap sebuah masalah dan kemudian memberikan tindakan terhadap masalah yang ada supaya masalah itu dapat teratasi. Nah, kalau di dalam kelas PTK dilakukan oleh seorang guru. Jadi sekali lagi kalau masuk dalam PTK dalam dunia pendidikan atau di dalam kelas, PTK dilaksanakan oleh seorang guru. Oke, adapun tahapan-tahapannya tadi ada 7 yang disebutkan oleh Beverly. Sekarang Suci ya. Suci siap. Beverly boleh menutup ininya. Boleh mute kembali ya. Kemudian Suci buka ininya, buka mikrofonnya. Suci ya tadi. Ya, Suci. Iya, Mem. Oke, Suci. Suci. Suara saya kedengaran? Ya, sudah kedengaran. Suci menjelaskan step-stepnya ya. Setiap step yang ada, setiap penjelasan di dalam stepnya. Sorry. Ini Dia macam sengaja. Ya, silakan sambil menunggu Iya, Mem. Apa? Baik. Mem lagi mencari. Tadi secara kabel tadi sudah memaparkan ya 7 garis classroom action research. Nah, garis besar itu yaitu 4 ya, ketiga observation dan ketiga dan ini sebenarnya sudah di-including di 5 langkah itu gitu. Kedengaran, Mem? Ya, kedengaran. Lanjut. Nah, pertama itu mengidentifikasi tadi yang sudah dibilang oleh Kak Afifah. Ya, mengidentifikasi sebenarnya kelas ini punya masalah apa seperti itu. Mengapa, kenapa misalnya terjadi problem dalam itu. Terus kapan sih yang sebaiknya kita waktunya mengobservasi, terus di mana dan siapa yang akan kita observasi seperti itu di dalam kelas. Kedua yaitu rencana ya. Kita sudah mendapat apa yang kita mengapa, kapan, data-datanya dari perencanaan. Itu rencana pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang diimplementasikan atau diterapkan di dalam kelas ya. Jadi guru nih melihat gitu.
melihat seperti apa sih di dalam kelas itu kita melaksanakan penelitian. Kita lihat dulu, ternyata dia di kelasnya ini seperti ini. Terus biarkan informasi-informasi itu secara natural gitu kita lihat. Selanjutnya itu pengamatan. Ya biasa ya kalau teman-teman lihat ini kayak misalnya kakak tingkat yang mau skripsi gitu. Biasanya mereka juga observasi ke kita gitu, melihat kayak mengamati, oh ternyata mahasiswa ini yang aktif, mahasiswa itu dilihat gitu, apa terakhir itu refleksi atau Oke, dia sudah meninggalkan ruangan. Jadi yang terakhir adalah ada refleksi ya. Ini kegiatan refleksi merupakan menelusuri kembali pelaksanaan. Jadi setelah melaksanakan tindakan ada pelaksanaan, habis pelaksanaan ada yang mengamati. Pada saat pelaksanaan yang ada pengamat itu namanya observer, harusnya jangan guru yang melaksanakan observer ya, harusnya temannya. Jadi temannya yang observer. Kalau tidak salah ingat, Mem dulu pernah menjadikan kalian jadi objek penelitiannya Mem ya, penelitian tindakan kelasnya Mem. Masih ingat kalian semester 2 kalau tidak salah itu structure? Ya, yang ada observer masuk. Ya, ada observer masuk, ada beberapa senior kalian 5 orang kalau tidak salah ingat masuk mengamati kalian. Itu kan penelitiannya Mem. Iya. Ya, itu kalau mau itu Mem sudah bikinkan tulisan, bisa kalian baca di internet. Mem sudah dipublish. Siapa itu? Kemudian ada refleksi ya. Nah, ini berulang, ada siklus 1, perhatikan di ininya Suci, tadi dia sudah tampil. Dia sudah ada desainnya ya. Jadi ada jadi kalau sudah direfleksi, dia ulang lagi. Ada yang kurang atau siswa belum meningkat kemampuannya, ada lagi siklus 2. Begitu sampai siswa punya kemampuan meningkat, baru berhenti. Seperti itu. Itulah tahapan-tahapannya. Nanti kita meeting-meeting selanjutnya kita akan diskusikan lagi. Oke ya. Oke Suci, thank you. Next siapa? Wait, let me see. Next is Laamdi, presentasi perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian tindakan yang lainnya. Apa sih bedanya penelitian tindakan kelas dengan penelitian biasanya? Ya, ada banyak penelitian. Kalian akan belajar metode-metode penelitian nanti dengan Mem Nova ya. Dengan Mem Yanti ada jenis-jenis metode-metode penelitian. Apa sih bedanya dengan PTK? Silakan, Laamdi ada? Silakan Laamdi dibuka. Oke, good. Laamdi silakan dibuka mikrofonnya dan segera mengambil tempat untuk berbicara. Silakan. Oke. Untuk perbedaan penelitian tindakan kelas sama penelitian yang lainnya itu di sini tercantumkan ada 9 perbedaan, yaitu ada penelitian formal sama classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Yaitu untuk penelitian formal itu bisa dilakukan oleh orang luar, guru, dan dosen. Sedangkan untuk action research itu dilakukan oleh
guru atau dosen juga. Kalau untuk hipotesis, itu dalam penelitian formal, itu mempersiapkan hipotesis. Untuk classroom action research, itu tidak selalu menggunakan hipotesis. Belum di. Untuk bagian 3, rancangan penelitian yang mempunyai kontrol, tegas langkah atau waktu panjang itu masuk dalam penelitian lainnya atau penelitian formal. Untuk classroom action research itu prosedur lebih bebas, berubah selama studi, dan kerangka waktunya cepat dibandingkan dengan penelitian formal. Jadi untuk perbedaan dari classroom action research dan penelitian lainnya itu, penelitian tindakan kelas, dia lebih menekankan tujuannya untuk perbaikan dan pengembangan terhadap permasalahan yang terjadi di dalam kelas, dibandingkan dengan penelitian lainnya itu yang lebih bersifat global, yang memerlukan jangka waktu lebih panjang daripada penelitian tindakan kelas. Mungkin itu saja, Mem. Oke, thank you, Mbak Amdi. Ya, oke, thank you. Jadi di sini saya pikir kalian bisa dapat di internet sebenarnya banyak sekali ya. Dan saya lihat ini sudah diringkas Mbak Amdi dengan bagus. Jadi ada perbedaannya. Secara umum, perhatikan bahwa kalau penelitian formal itu biasanya dilakukan oleh orang luar. Jadi orang yang bukan ada di dalam suatu daerah atau suatu tempat atau suatu kelas kalau di guru. Ya, kalau classroom action research harus guru yang melakukannya. Ya, makanya nanti ini kalau kamu mau jadi guru, kamu harus belajar ini ya. Karena classroom action research harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, dalam tahap PTK nanti ini dalam mata kuliah kita, nanti kita minggu-minggu depan, nanti kalian akan Mem kasih link-link untuk mencari artikel-artikel PTK yang sudah dibuat guru dan kemudian kita akan analisis ya. Apa kekurangan dan kelebihan, apa masalah dengan apa solusi yang guru berikan. Jadi kita usahakan nanti cari artikel-artikel PTK yang sudah ada dan kemudian kalian analisis hasilnya. Ya, kalian lihat masalahnya apa, kemudian bagaimana guru men-treatnya ketika ada masalah seperti itu. Oke. Kemudian jadi nanti ada sampelnya. Kalau di penelitian formal harus ada sampel ya. Tapi kalau di classroom action research ya pastinya siswanya atau biasanya tidak terlalu diperhatikan. Pemilihan sampel harus pakai teknik apa? Ada nanti kalian belajar di strategi pemilihan sampel ketika riset method ya. Oke, saya pikir demikian itulah yang ini daftarnya. Nanti dibaca baik-baik perbedaannya ya. Karena selama ini banyak yang tidak bisa membedakan antara ya senior-seniormu yang sudah menyusun skripsi, banyak yang tidak bisa membedakan antara eksperimen. Kadang dia menggabungkan antara eksperimennya dia dengan action research-nya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik supaya ke depan tidak lagi bingung ya. Oke, next. Siapa lagi berikutnya? Let me see, siapa berikutnya? Presentasi Anissa. Anissa akan mempresentasikan mengapa harus belajar dengan Indasa akan menjadi ininya nanti. Oh, terakhir Indasa ya. Anissa dulu. Anissa coba kamu berikan mengapa, apa alasannya harus mempelajarinya sebagai mahasiswa, apa sih? Itu kan tadi sudah dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas itu harus untuk dosen. Kenapa mahasiswa harus belajar PTK? Silakan, mana Indasa? Ya, Mem. Jadi mengapa PTK harus dipelajari mahasiswa? Penelitian tindakan kelas menjadi kebutuhan bagi kita mahasiswa yang akan menjadi calon guru untuk kedepannya dengan tujuan
memperbaiki proses pembelajaran yang lebih efektif. Nah, untuk proses pembelajaran yang lebih efektif itu bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan refleksi atau evaluasi di setiap akhir pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas. Nah, alasan lain mengapa kita harus mempelajari penelitian tindakan kelas sebagai mahasiswa adalah setelah proses pembelajaran yang efektif tadi telah tercapai, penelitian tindakan kelas juga membantu kita untuk menjadi lebih kreatif. Maksud saya guru yang lebih kreatif atau istilahnya penelitian tindakan kelas ini mendorong kita sebagai untuk menjadi inovator. Sehingga pembelajaran kita di kelas terus berinovasi. Jadi model pembelajaran kita itu terus berkembang. Dengan begitu, dengan pembelajaran yang terus berinovasi, pasti siswa-siswa di kelas akan terlibat dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja, Mem. Oke, thank you, Anissa. Next, yang terakhir adalah siapa? Baru Indasa. Indasa untuk memberikan tanggapan. Silakan. Tadi dari semua materi yang sudah dipaparkan, mulai dari pengertian, step-stepnya, penjelasan stepnya, kemudian perbedaan antara PTK dengan penelitian yang lainnya, kemudian yang terakhir mengapa sih mahasiswa harus belajar PTK. Silakan Indasa kasih komentar. Ada yang bisa ditanggapi dari penjelasan teman-temannya tadi, silakan. Indasa buka mikrofonnya ya. Mem, bisa dengar saya kan? Bisa. Ya, sudah kan, Mem? Ya. Jadi langsung saja, yang pertama saya akan tanggapi dari misi PTK. Tadi yang disampaikan dengan Kani itu sudah bagus, sudah jelas bahkan. Dan mungkin di sini yang saya tegaskan bahwa pada dasar di PTK, seorang guru itu menjadi poin pentingnya. Jadi dia itu ibarat intinya, karena dia harus dia yang melakukan penelitian tersebut. Jadi dia harus benar-benar peka dengan keadaan kelasnya. Kemudian seperti yang Kak juga tadi katakan bahwa ketika guru melakukan PTK dalam kelasnya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi dia juga sebagai peneliti. Oleh sebab itu, guru yang memiliki peranan sangat penting dalam kelas tersebut. Itu yang saya tanggapi. Yang pertama, definisi PTK. Kemudian yang kedua ada step-step PTK. Ya, tadi sudah cukup jelas yang disampaikan. Jadi KB Verdi kata ada 7 step. Pada dasarnya step itu masuk ke dalam beberapa step juga, 5 bagian. Yang pertama itu identifikasi masalah, kemudian perencanaan atau planning, kemudian tindakan, pengamatan, dan refleksi. Buat saya sudah sangat cukup jelas. Kemudian yang berikutnya, pada dasarnya PTK ini penelitian yang lebih ke step-step itu refleksi yang benar sangat penting, karena setelah melakukan beberapa seperti perencanaan, data dan lain-lain, ketika ada tahap refleksi, nah refleksi ini memperbaiki, menyimpulkan semuanya begini, Mem. Jadi untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan yang berikutnya karena refleksi, jadi guru tahu permasalahan seperti ini dan melakukan tindakan siklus kedua yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya, yang perbedaan penilaian PTK dan PTK, ya jadi tadi sudah cukup jelas. Pada dasarnya kalau penelitian PTK itu guru yang melakukan penelitian di kelasnya, bukan orang lain. Jadi dia yang berperan di dalam kelasnya.
tidak perlu dikatakan bahwa pembelajaran itu akan terganggu karena guru yang melakukan proses pembelajaran di kelasnya, dan ini kelas yang dimaksud ini bukan sebagai bentuk ruangan, tapi kelas yang dimaksud ini adalah beberapa siswa yang melakukan pembelajaran bersama gurunya. Kemudian yang berikutnya juga non PTK itu dari orang lain, dan saya yang tadi disampaikan dengan Kala Amdi sudah sangat jelas. Kemudian yang terakhir adalah alasan mahasiswa harus belajar PTK. Saya sangat setuju dengan perkataan Anda, apalagi untuk mahasiswa yang akan menjadi guru, calon mahasiswa yang menjadi seorang guru. Dia harus benar-benar menguasai, benar-benar harus tahu, benar-benar harus belajar PTK ini, karena agar bisa jadi seorang guru bukan hanya memberikan materi pada siswa, tapi dia juga bisa mengetahui masalah-masalah yang ada dalam kelasnya. Saya rasa itu sudah jelas semuanya. Saya rasa itu saya. Terima kasih. Oke, thank you, Indasa. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang menulis di kolom chat ya. Waktu kita tinggal sedikit. Jadi sudah sangat jelas diringkas tadi sama siapa? Indasa ya. Sudah sangat jelas dari Indasa. Oke, Mem nanti minggu depan kita akan masuk di langsung implementasi ya. Kita akan lihat karena PTK ini strateginya bisa gabung ya antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya yang sudah dilaksanakan guru. Jadi kita akan belajar contoh-contohnya langsung sambil kita melihat bagaimana apa yang dilakukan guru ketika melakukan PTK. Siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian sehingga nanti ketika mau PPL bisa juga sekaligus langsung PTK. Iya toh? Jadi nanti kalau kalian kan ada nanti masa di mana kalian PPL bertindak sebagai seorang guru. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa berdiskusi dengan guru di sekolah, bisa menawarkan PTK ya, berdiskusi apa sih masalahnya guru di sekolah. Nah, kalau kalian sudah baca contoh-contoh PTK dari guru-guru yang lain, mungkin kalian bisa sharing nanti dengan guru di sekolah, Ibu, masalahnya apa, gitu ya. Mungkin saya sebagai mahasiswa bisa bantu kan? Dan itu dibuatkan laporannya seperti laporan PTK antara kamu dengan guru. Ya, bisa jadi skripsi nantinya, begitu. Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, oh ya, Mem lupa. Kalau Mem kasih tugas, tolong kamu bikin, kalaupun kamu ambil dari internet, kamu paraphrase ya. Jangan disalin full. Mem ada aplikasi plagiarism checker ya. Jadi tadi beberapa itu saya cek plagiatnya. Rata-rata 96% plagiatnya. Ya, saya kasih contoh ya. Jadi tolong kalau Mem kasih tugas itu dikerjakan, jangan ambil langsung. Ya, cobalah untuk memparaphrase tulisan-tulisan dari internet itu. Jangan langsung diambil full ya. Coba Mem kasih lihat, kasih tunjuk. Tadi Mem ada coba-coba beberapa yang Mem coba bikin. Kita lihat punyanya Indasa. Ada berapa persen? Oke, Indasa, oke lah. 35% saja ya. Jadi semua yang kuning ini adalah hasil copy paste dari mana-mana. Jadi ada aplikasi yang bisa mendeteksi ya. Jadi tolong kalau Mem kasih tugas, jangan mengcopy paste. Semua yang warna kuning itu pasti langsung diambil utuh-utuh tanpa paraphrase. Nah, itu semua. Semua yang warna kuning. Oke. Kemudian coba kita lihat punyanya siapa ya. Ini satu lagi. Ini 96%. Siapanya ini ya? Ada yang 96%. Nah, ini semua yang kuning.
Jadi nanti kalau ambil tugas, kalau ada tugas-tugas yang Mem kasih, ya tolong jangan di apa ya, karena kita sekarang sudah punya aplikasi yang bisa yang bisa membuat kalian terdeteksi apakah ini di plagiat atau bukan. Oke, demikian informasi dari Mem. Tadi Mem baru coba sekitar 4-5 tulisan. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan? Kalau